Halo, selamat siang. Kita dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular. Ketemu lagi saya dengan bareng Bob Sitinjak dan ada dua narasumber di sini yang hebat-hebat. Yang pertama, selamat pagi Pakar Benediktus Manalu. Selamat pagi Bang Bob. Iya, Bagaimana kan? Baik, puji Tuhan. Pakar Benediktus Manalu ini adalah dosen Fakultas Hukum mata kuliah antropologi. Dan di sebelah saya ada Pak Michael, sang jurnalis yang akan menjadi narasumber kedua. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah mengundang. Baik Pak, oke. Ya, kita di pagi yang cerah ini akan mengupas tentang masalah viral yang ada di Indonesia sekarang. Di mana viral ini yang ya cukup menarik untuk dikupas tuntas. Yang dimana yang tahu no viral no justice. Oke, untuk selanjutnya kita akan slide dulu. Ya, kali ini kita akan membahas viral. Di mana viral itu ada hubungannya dengan erat slogan yang anak zaman now bilang, no viral no justice. Nah, di sini nih ada Pak Karl Benediktus selaku dosen antropologi kita dan juga mempunyai gelar Master Hukum. Sudah pasti dong, mengerti dong justice itu apa. Nah, sebelum kita ke justice, kita mau bertanya dulu nih Pak. Baik. Apa sih itu artinya viral itu Pak kalau menurut Bapak? Ya, kalau menurut pendapat saya, viral itu dapat diartikan sebagai sesuatu hal, suatu fenomena atau kejadian atau yang timbul dalam masyarakat, entah fenomena sosial, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ya kehidupan sehari-hari, yang mana ketika dibilang fenomena tersebut terjadi hal-hal buruk atau hal-hal negatif, ada orang atau pihak yang memvideokan itu, dan kemudian menyebarkannya di medsos, media. Itu yang dimaksud dengan viral. Jadi akibatnya ketika video tersebut tersebar luas di media sosial, nah itu akan ditonton oleh banyak halayak ramai, yang mana tentu saja akan menimbulkan komentar yang beragam. Oh, dari netizen Pak ya? Ya, dari netizen akan timbul komentar yang beragam, yang mana itu semua terkadang bisa mempermalukan atau menunjukkan salah satu pihak yang terlibat, baik itu pelaku atau korban, dalam suatu kasus atau peristiwa negatif yang ditimbulkan dalam video viral tersebut. Kecuali kalau misalnya diviralkan itu hal yang positif ya tidak apa-apa ya. Tapi yang susah itu ya memang kalau terjadi hal yang negatif gitu ya. Negatif gitu ya? Iya. Kayak misalnya viral itu contohnya ya kasus pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandi, kan teman-teman juga tahu ya. Oh iya. Kasus itu pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Kemudian yang terbaru juga kasus pemukulan yang dilakukan oleh Ahirudin Hasibuan. Ya, kita katakan oknum Pak ya? Oknum Ahirudin Hasibuan. Ya saya kan juga hanya menyebut nama, tidak saya sebut dia apa. Iya. Kita sebut saja namanya Ahirudin Hasibuan dan juga anaknya Aditya Hasibuan. Iya Pak. Betul. Kalau kita saja sebut nama tidak apa-apa, jangan sebut itunya. Iya, Pak. Yang penting itu. Kemudian kasus lain ya kasus Ferdi Sambo, kemudian juga kasus Teddy Minahasa, itu semua juga tahu. Oke. Terkadang dan memang apalagi kalau sudah kasus-kasus besar seperti itu, tentu saja akan mudah diviralkan gitu. Karena kan ini kasus yang sifatnya negatif ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua, Bang Bob dan juga Bang Michael. Ya. Nah itu kalau itu terjadi, kalau itu diviralkan seperti itu, tentu memang akan menimbulkan dampak yang luas buat masyarakat. Baik. Kalau dari segi viralnya ini Bang Michael, terkadang ada orang yang mengambil dari ponsel ya, ada yang dari kamera langsung. Nah seperti itu. Apakah kalau yang viral ini Bang, contohnya nih seperti ini, ya kan? Bagaimana sih posisi mereka bisa ngambil gambar yang cantik begitu sehingga kena banget? Contohnya nih si yang disebut Bapak tadi, AHA ya, yang di Medan. Ya, saya lihat itu videonya itu cakep banget. Dan videonya itu kalau kita mau menyembunyikan itu kan pasti tergesa-gesa dan gambarnya pasti jelek ya. Tapi ini tidak teman-teman. Tapi ini videonya bagus banget. Kalau dari segi jurnalis, itu siapa sih yang rekam itu dan kenapa bisa tersebar begitu Pak? Iya.
kalau saya mungkin pertama saya setuju yang dikatakan pakar tadi bahwa yang namanya viral itu tendensiusnya ke negatif begitu ya, tapi bukan hal-hal negatif saja begitu ya, tapi hal-hal yang positif juga. Terakhir kalau kita tahu kemarin, kalau tidak salah ada penyanyi Indonesia yang viral gitu ya, karena mendapat golden buzzer di ajang America's Got Talent misalnya, viral di mana-mana, itu juga hal positif kan sebenarnya. Tapi dari sisi kita berbicara dalam konteks antropologis gitu ya, dalam konteks antropologi, untuk saya praktisi media komunikasi, melihat bahwa manusia itu pada dasarnya kan pertama ingin aktualisasi dirinya, begitu ya. Ketika manusia ingin mengaktualisasikan dirinya, terpengaruh oleh yang namanya era digital sekarang. Di mana-mana kan Bang Bob punya HP berapa? Satu. Ya. Biasanya orang itu punya HP bisa lebih dari satu, gitu. Satu ada di sini, mungkin lagi telepon, yang satu ngerekam, gitu ya. Itu efek digitalisasi sekarang dan perkembangan teknologi. Nah, sebenarnya ada banyak unsur-unsur di mana orang itu selain mengaktualisasi diri, tetapi juga ada teknologi, ada gadget yang memungkinkan dia untuk bisa, ya, termasuk memvideokan apapun gitu ya. Saya kalau misalnya punya kamera, biasanya saya senang men-take foto atau video yang menarik gitu ya. Saya tidak tahu dengan orang lain ketika dia dekat dengan sebuah peristiwa gitu ya, dekat dengan satu kejadian, maka aktualisasi diri manusia itu kemudian mengantar dia pada, ya sudah, saya punya alat, teks saja, gitu ya. Pak. Iya. Okay. Motivasi pertama sebenarnya itu, gitu ya. Motivasi pertama sebenarnya itu. Lalu kemudian belajar dari struktur masyarakat sekarang, gitu ya. Oh, ternyata kalau misalnya video saya itu di-upload di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu bisa diperhatikan oleh orang banyak, gitu ya. Menyebar kemana-mana gitu. Iya, gitu. Maka disitulah kemudian akhirnya ya kita lihat apapun bisa jadi viral. Tetapi viral itu sebenarnya ada satu aspek yang harus kita ingat, apakah itu menarik atau tidak buat halayak? Apakah itu menarik buat masyarakat, begitu ya? Oh, gitu. Iya. Dan soal menarik atau tidaknya juga itu segmented ya, Pak Karl. Pak Karl juga mungkin tahu bahwa minat saya dengan Pak Karl misalnya beda, gitu. Orang lain, apalagi banyak orang. Gitu. Tapi kadang kita dipersatukan dengan yang namanya, kok itu bisa viral gitu ya, Mario Dandi misalnya. Oh, ternyata kita dipersatukan dengan ketidaksetujuan terhadap penganiayaan misalnya. Nah, kemudian itu jadi viral. Dan macam-macam gitu ya. Misalnya menjadi viral ketika Bang Bob misalnya ketangkap kamera oleh misalnya teman Bang Lamhot misalnya gitu ya, sedang belajar gitu ya. Mungkin segmentasinya yang melihat itu adalah mahasiswa atau karyawan yang sedang kuliah. Oh, orang-orang kayak Bang Bob itu tuh menarik begitu ya. Tertangkap kamera sedang belajar, walaupun ternyata itu bukan agenda setting sebenarnya. Di-take aja sama orang, lalu kemudian dibikin narasi-narasi bahwa oh ini Bob umur segini tapi masih kuliah. Oh, itu ternyata menggugah viral menurut saya. Tapi terkadang kita lihat yang banyak viewernya itu justru viral hal yang negatif, bukan hal yang positif. Ya. Nah, seperti kasus MD, AHA, FS, dan banyak lagi yang lain, atau soal yang penyanyi yang menang di Jepang ditangkap pialanya harus tebus beberapa duit. Apakah orang Indonesia itu hanya tertarik kepada yang negatif, bukan yang positif, yang ujung-ujungnya netizen menghujat seperti itu? Gimana tanggapan Pak Michael seperti itu, Pak? Ya, nanti bisa ditambahkan pakar, tapi menurut saya agak tidak setuju kalau yang viral itu melulu soal yang negatif. Tapi begini, ada semacam sekarang begitu ya,
ketika kita kan ini kan masyarakat sipil dalam sebuah negara. Indonesia itu cita-citanya kalau tidak salah adalah Indonesia Raya, kesejahteraan, gitu ya. Betul. Saya melihat bahwa viralnya sebuah peristiwa negatif itu sebenarnya ketidakpuasan dari sistem masyarakat kita yang ada banyak mungkin yang tidak sejahtera, ada banyak yang kemudian mengalami keprihatinan yang sama. Itu yang saya bilang tadi. Kita itu bisa senang melihat kasus Mario Dandi. Kita sepakat bersama orang Indonesia bahwa penganiayaan itu tidak boleh. Betul. Apalagi dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan dan uang, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada kita dari mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, dari segi hukumnya Pak, ada undang-undang ITE. Ini contoh satu kasus nih. Ini memviralkan ini. Nah, lalu dia bilang, kamu akan saya gugat, akan saya somasi. Kenalah undang-undang ITE. Tetapi yang jadi pertanyaan kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum itu, apabila yang diviralkan itu ternyata benar, apakah itu mempengaruhi misalnya revisi atau di pengadilan berhak menolak atau bagaimana Pak? Karena zaman sekarang harus viral dulu baru tergerak. Nah itu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah pihak institusi yang melakukan tugasnya ini apakah menjalankan tugasnya dengan benar-benar bersih atau tidak? Karena begini, masalahnya tidak jalan. Maksudnya mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan, bisa saja diambil banyak oknum-oknumnya yang mana mereka bermain kong kali kong. Masuk angin gitu Pak ya? Kong kali kong gitu ya, mereka kong kali kong kompakan gitu ya, main istilah kerennya nih, main politik. Atau kalau di orang Manado istilahnya main kasar-kasar halus gitu kalau di orang Manado. Misalnya dia kong kali kong supaya mereka selamat dari kasus itu dengan oknum bupatinya ini. Bupati, kemudian antara bupati, kemudian juga polisi, kejaksaan dan pengadilan itu oknum-oknumnya mereka kompakan, kong kali kong, main politik, main kasar-kasar halus supaya mereka selamat. Dan yang memviralkan itulah yang kena. Oh gitu, berarti menurut Bapak sendiri, Ya, kalau Bapak nih menjadi anggota dewan, ya. akankah Bapak menghilangkan mengenai pasal karet lah yang kita bilang ya, pasal karet itu untuk memviralkan ketidaksenangan masyarakat itu agar tercipta suatu demokrasi? Justru saya akan melarangkan di tingkat DPR. Kalau misalkan DPRD ya di tingkat DPRD. Dia juga kalau di tingkat pusat ya DPR pusat ya. Iya. Saya pasti akan suarakan itu supaya baiknya pasal karet seperti itu dihilangkan dan direvisi. Baik. Supaya tidak merugikan orang yang memviralkan ini. Betul. Karena kan ini setelah diselidiki katakan dapat dihilangkan lagi. Itu kasus itu memang terbukti benar. Memang apalagi kalau sudah sampai melibatkan KPK. Lah, kok ini ada penggelembungan? Kok ini ada penggelembungan? Nah, ini berarti selama ini dananya dikemanain aja. Harusnya kan ini buat berkuning jalan. Tapi kok kenyataannya malah Bolong-bolong. katanya di jalannya bolong-bolong. Iya. Dan yang lebih konyol lagi, Pak lebih perbaiki, Pak Demo datang. Pak Demo datang baru dibetulin. Tunggu viral lalu bergerak, tapi bergeraknya cuma dari mulut, lalu yang atas banget baru datang. Begitu kira-kira teman-teman. Iya. Jadi misalnya jalannya dibetulin, tapi nanti setelah selesai Pak Demo balik lagi kan seperti semula. Nah ini yang kacau. Berarti Ini perlu menjadi perhatian kita semua. perhatian kita semua. Berarti yang tadi tema kita adalah no viral no justice. No viral no justice. Oke, baiklah. Kembali ke Pak Michael. Nah ini ada satu fenomena yang contoh, ada penyanyi terkenal tuh, udah lama banget tuh ya kasusnya ya, tentang yang itu pornografi. Oke, yang bersama artis cewek yang cantik itu. Nah, Yang mana nih? saya sebut nama jadi ya itu juga ya. Udah lama banget sih itu saya masih kecil itu dulu. Maaf, Ariel. Oke, bersama Luna Maya dan Cutari. Nah itu kan mereka simpan tuh di HP, tidak ada di Facebook, tidak ada di sosial media. Gimana tuh bisa viral Pak? Nah, apakah ada yang nyolong handphonenya lalu dikirim ke tempat dia
lalu diviralin atau bagaimana tuh? Saya pribadi tidak tahu prosesnya begitu ya, tidak tahu prosesnya. Tapi apa namanya, yang namanya video pribadi gitu ya, video pribadi itu sebenarnya adalah tanggung jawab pribadi begitu ya. Ketika dia keluar di ruang publik kemudian tersebar ya, apalagi isinya ternyata bukan prestasi begitu ya, tapi urusan yang sangat privat, maka itu kemudian menjadi konsumsi publik. Nah, ketika dia keluar dari ranah pribadi ke ranah publik, itu kemudian apalagi isinya adalah pornografi, maka ada, saya bukan ahli hukum, tapi kemudian di situ akhirnya bersentuhan dengan problematika hukum, gitu ya. Saya tidak bicara lebih jauh soal itu, tapi begini, pada akhirnya apa yang disampaikan Pak Kar tadi soal Lampung, soal apa namanya, soal tadi juga Bang Bob itu menyinggung sedikit, kan kalau kita viralin itu demokrasi gitu kan. Betul. Saya setuju. Saya setuju bahwa dalam kasus ada ketidakadilan gitu ya, lalu Pak Kar atau Bang Bob itu memviralkan itu, saya pikir kita punya jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak untuk berbicara gitu ya, termasuk memviralkan apapun gitu ya. Tetapi konteksnya lain gitu ya, kalau misalnya udah bicara soal kasus pornografi gitu ya, ada batas-batas hukum soal pornografi, dan kalau itu apa namanya, video pribadi gitu ya, memang intensinya tidak untuk disebarkan, tapi kemudian akhirnya tersebar konsumsi pribadi gitu ya. Balik lagi, saya bukan ahli hukum, tapi saya rasa bahwa hukum mampu melihat itu, dan akhirnya juga kan toh pada saat kasus yang Bang Bob bilang itu, kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau salah, yang dicari kan adalah penyebabnya gitu kan. Iya kan, ketika Bang Bob punya video pribadi misalnya, kemudian saya nyuri HP Bang Bob gitu, lalu saya dapat tuh video, lalu saya sebarkan, problematika hukumnya kan ada pada saya, bukan pada Bang Bob yang membuat itu gitu ya. Walaupun memang regulasi kita agak, saya nggak tahu, coba mungkin pakar gitu ya, kalau tidak salah apa namanya, sistem hukum kita juga kalau tidak salah mencari mengapa kamu membuat itu gitu kan ya, kalau tidak salah ya. Tetapi kan itu kan ranah privat ya, ranah privat yang kemudian oleh keusilan kejahatan orang tertentu akhirnya menjadi viral dan menjadi konsumsi publik gitu ya. Singkatnya saya mau bilang begini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini kita perlu memastikan bahwa regulasi kita, apalagi di era digital ini, regulasi itu benar-benar tepat sasaran gitu ya. Jangan kemudian orang yang tidak punya niat jahat kemudian menjadi apa namanya, kesempatan gitu ya, kesakitan misalnya, yang diadili di depan hukum misalnya. Regulasi kita perlu melihat bahwa apa namanya, misalnya wilayah privat orang itu harus dicampuri sejauh apa gitu kan ya. Saya kan nggak mungkin ikut campur Bang Bob mau menikah dengan siapa, misalnya mau tidur dengan siapa, kan itu adalah urusan pribadi ya, privasi gitu ya. Sama soal management berarti Pak pelaku LGBT. Iya. Itu kan sebenarnya urusan mereka. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa ada banyak hal yang ada banyak sekali yang belum tegak keadilan di negara kita ini, dibandingkan kita harus mencampuri misalnya urusan-urusan privat. Sebut saja tadi misalnya, mending kita viralin jalan rusak di Lampung gitu ya, atau misalnya mending kita viralin yang namanya dari kota Casablanca ke Basura itu macet puluhan tahun misalnya gitu ya. Atau bisa juga begini kan, contoh lain misalnya kita viralin, ya kita viralkan juga seperti ini. Contoh, ini contohnya di suatu kampung gitu ya, di suatu daerah pedesaan, ada MCK umum bantuan dari pemerintah, tapi kok
MCK-nya itu maksudnya waktu misalnya bantuan dari pemerintah atau dari CSR perusahaan atau dari LSM gitu ya. Ini kan bantuan MCK layak untuk masyarakat. Tapi kok setelah baru aja diresmikan udah banyak yang nggak berfungsi. Ya, ya mungkin di balik itu ada penyimpangan. Artinya begini, Bang. Satu contoh juga. Itu satu contoh ya. Ya, jadi ada banyak hal yang saya menilainya lebih apa ya, secara positif bisa kita viralkan dan memviralkan itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Itu kebebasan berekspresi, gitu ya. Betul. Yang seperti Bang Bob bilang tadi, saya memviralkan sesuatu, Pak Karl itu berbuat sesuatu lalu saya take videonya, lalu mungkin akan dipermasalahkan misalnya institusi Pak Karl, misalnya Universitas Buta Tular atau misalnya keluarga Pak Karl. Kalau memang itu realitas, fakta, gitu ya, maka orang dengan bebas begitu untuk bisa melakukan itu. Tinggal kemudian kita bertaruh di depan peradilan. Ya, apakah itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya. Betul sekali. Dan itu semua bergantung pada keputusan hakim. Iya. Tetapi begini, saya juga mau mengkritik masyarakat kita sekarang, gitu ya. Saya mengkritik masyarakat kita bahwa yang namanya untuk men-take sesuatu foto maupun video, kita kalau ke Jepang atau mungkin ke negara-negara tertentu gitu ya, kita harus izin untuk men-take wilayah privasi orang. Saya berpikir kita juga orang Indonesia mungkin bisa belajar dari itu, begitu ya. Sejauh itu kemudian kebijakan publik yang dirasakan menimbulkan ketidakadilan, atau diviralin gitu ya. Nah, ini ada lagi kemarin terdengar viral juga tentang MD. Ya. Temannya yang kena kan sudah nangis tuh ditangkap. Nah, lalu MD mengatakan, tenang saja, bokap gue punya banyak duit. Nah, tenang, kita kan bebas. Lalu ada yang viral lagi dari RT mengatakan, wah boleh, kita penguasa Jaksel. Nah, itu apakah salah satu faktor dari sangat mungkin kekuasaan uang. Kekuasaan uang itu faktor orang itu mampu berbuat apapun. Ya. Dan artinya seperti yang saya katakan di selain faktor kekuasaan uang, ya mulai itu dari pola asuhnya dia. Kalau dia dari antropolog itu dari pola asuhnya dia. Karena kan itu kan seperti saya katakan tadi, anggapan orang kebanyakan kan kalau pola asuh yang mana orang seperti itu kan pola asuhnya kan karena karena misalnya karena orang tua sibuk bekerja, atau yang kedua salah tapi dibiarin. Tapi sebenarnya, kalau dari sudut pandang saya pribadi, Bang Michael dan juga Paulo, yang untuk faktor kedua dan ketiga itu benar tidak salah. Tapi menurut pendapat saya justru kemungkinan yang paling besar itu yang pertama tadi, yang pola asuhnya itu menggunakan kekerasan. Saya setuju sebenarnya Bang Bob. Jadi yang dikatakan Pak Karl tadi, sebenarnya secara antropologis gitu tuh ada banyak sekali faktor kenapa orang itu berbuat kekerasan. Ya. Gitu ya. Dan yang paling make sense gitu ya, alasannya itu adalah yang terakhir tadi, gitu ya. Manusia itu pada dasarnya itu tuh defense. Ya, siapapun Pak Karl, Bang Bob, saya, teman-teman di sini itu mau mempertahankan dirinya gitu ya, mempertahankan harga dirinya gitu ya. Kan kalau kita lihat Mario Dandi ini sebenarnya kan alasan remeh-temeh anak muda gitu ya. Percintaan begitu. Saya mau mempertahankan pacar saya gitu ya. Dari dugaan katanya ada hubungan antara korban dengan pacarnya misalnya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali faktor. Bisa soal rasisme, bisa soal kekuasaan uang, bisa soal pola asuh, terutama pola asuh yang menggunakan kekerasan. Betul. Itu dalam antropologi itu dikatakan itu imaji. Ya. Jadi imaji, kita tuh kalau ada imaji di sini, gitu ya, biasa melihat yang keras, kekerasan, gitu ya. Kekerasan itu sifatnya licin. Ya.
kekerasan itu licin dan direproduksi. Ketika kamu melihat sebuah kekerasan, Bahkan ketika mengalami sendiri. betul, Entah itu dari orang tua dan Betul. di sekolah. iya, trauma itu tuh mereproduksi diri juga. Membuat kita menjadi keras lagi gitu ya. Iya, iya. Makanya kan orang bilang kalau menjadi keras, ya latih diri untuk keras gitu ya. Itu kekerasan itu mereproduksi. Betul. Jadi faktor-faktor itu yang namanya Bang Bob itu kita manusia itu defense, lalu kemudian kalau belajar filsafat itu tuh manusia itu tuh selalu ingin mempertahankan harga dirinya. Baik. Itu Gitu benar. ya. Berarti Mengaktualisasi diri. Mengaktualisasi diri itu juga bagian dari mempertahankan Defense, ya, defense. Betul. Defense, ya. Kalau defense itu Bang, saya setuju. Betul. Saya memviralkan duluan sebelum Pak siapa maaf. Pak Hendrik. Pak Hendrik memviralkan duluan karena watak manusia itu bersaing untuk mempertahankan sesuatu gitu ya. Jadi itu ya watak manusia gitu. Berarti kita tarik kesimpulan dong. Ya. Kekerasan itu tidak selamanya buruk, tapi ada kebaikannya. Ya itu tadi untuk self defense, mempertahankan diri, entah itu dari yang jahat atau yang dari buruk, tetapi ya kelemahannya banyak. Oke, sekarang kita sudah mengerti apa itu viral dan apa itu tentang kekerasan. Kita sudah dapat dua nih teman-teman. Oke, dengan penjelasan Bang Michael dan Pakar tadi, itu berarti mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya punya satu kalimat untuk tentang viral dan kekerasan. Jadilah kuat untuk menolong orang yang lemah, bukan menindas orang lemah. Saya Bob Sitinjak bersama Pakar Benediktus dan Pak Michael pamit. Terima kasih, salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.